Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Rizka Permana. Rizka, selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Punya, Kak. Seperti apa ceritanya? Jadi saat itu aku liburan sama teman-teman. Kita Oke. ya. Aku ke pantai, emang namanya teman-teman kan suka pantai kan. Jadi di pantai aku sendirian di situ tuh. Terus gak tahu kenapa aku diem sejenak terus sama satu titik, dan satu titik itu nggak tahu itu apa. Udah tuh diem aja. Pas udah balik temen aku nanya gini, Rizka, tadi kamu yang di sana, kata gitu. Iya, emangnya kenapa? Kok kayak bukan kamu, kayak yang pemilik hijau-hijau gitu. Kamu Kata terlihat gitu. seperti warna hijau gitu? Iya, kata gitu. Terus aku bilang, masa sih? Kayaknya enggak deh, aku gituin kan. Udah tuh, udah pulang. Pas udah selesai pulang, terus aku kayak pengen makan bunga melati gitu, Kak. Itu tanpa sadar, bener. Tanpa Makan sadar. bunga melati, dan kamu lakuin? Iya. Aku minta sama mama, aku pengen makan bunga melati deh. Tapi mama aku di situ nggak beliin. Nggak ngasih? Nggak ngasih. Oke, Terus pas sampai akunya udah sadar, mama aku ceritain balik seperti itu. Terus itu diri aku nggak minta seperti itu loh, Ma. Oh, berarti itu bukan kamu yang minta, kata gitu. Sadarnya gitu aja? Iya, udah Tiba-tiba gitu balik? aja. Tapi selama nggak sadar nggak ada kejadian aneh selain minta bunga melati itu? Iya, cuma bunga melati doang minta, makanya gitu. Oke. Iya. Baik, mudah-mudahan sih nggak akan kejadian lagi dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja, Rizka ya. Iya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku mendalami ilmu pengasihan demi mempermainkan wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ibnu. Silakan. Iya. Selamat malam Mas Ibnu. Malam, Apa yang mau Mas Ibnu ceritakan? saya mau cerita tentang percintaan saya. Iya, saya di sini mau balas dendam sama perempuan. Karena dulu saya mencintai seseorang, saya ditolak mentah-mentah dan dihina. Bahkan saya benar-benar diinjak-injak harga dirinya sama perempuan itu. Akhirnya saya mempunyai tujuan yang jahat dan saya berusaha bagaimana caranya saya mendapatkan perempuan itu. Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Akhirnya saya berpikir saya mencari pengasihan dan saya melakukan ritual. Saya dikasih pegangan dari guru saya. Ternyata saya lakukan itu. Akhirnya perempuan itu benar-benar jatuh di pelukan saya. Jadi Anda melakukan ritual, Anda mempelajari satu pengasihan lah ya, ilmu Iya. pengasihan, dikasih pegangan. Iya, Di mana waktu itu belajarnya dan mendapatkannya? di gunung Pegangannya berupa jimat, benda, atau apa? Air? Minyak? Cimat. Jimat. Sampai saat ini masih menjalani hubungan dengan perempuan itu? Masih. Justru saya kedatangan kemari di acara Mata Batin. Saya ingin bertobat sebenarnya. Saya mau menghilangkan semua ilmu saya. Karena selama saya memakai jimat itu, hidup saya nggak tenang. Nggak tenang seperti apa? Ya, nggak tenang. Merasa dihantui dosa-dosa saya lah. Yang Pernah merasa selama- terancam kah
sampai akhirnya kepikiran untuk bertobat dan melepas semua ilmu pengasihannya? Karena saya melakukan pengasihan ini bukan hanya satu perempuan. Saya banyak mendapatkan perempuan dengan cara pengasihan ini. Kayaknya nggak kehitung deh. Lebih dari 5? Banyak. Kalau hampir 100. Jadi apa yang Anda lakuin ke perempuan-perempuan itu? Ya saya kalau sudah dapat perempuan itu karena saya suka sama dia, saya Setelah Anda pacarin? ya saya pacarin dulu, saya udah dapat, saya pakai ilmu saya, akhirnya saya lakukan seperti itu. Setelah itu Anda tinggal? Setelah itu dengan alasan saya sendiri, saya tinggalkan perempuan itu. Saya cari lagi dan cari lagi sampai saya merasa puas, dan akhirnya lama-kelamaan hidup saya benar-benar gak tenang. Dari beberapa perempuan banyak yang mengancam ini itu. Oh, mereka sakit hati Ya, mengancam Anda? iya. Intinya saya pengen ngilangin aja. Saya benar-benar pengen taubat. Saya pengen seperti orang-orang di luar sana yang normal. Ya seperti itu aja, Kak. Jadi Dan merasa saya juga terancam, mau meminta merasa maaf kepada semua para wanita yang sudah pernah merasakan hubungan bersama saya. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf. Apapun resikonya, saya terima. Rizka, kamu pernah ketemu sama laki-laki yang menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan perempuan gitu nggak? Nggak pernah sama sekali. Baru sekali ini. Iya. Kalau kamu ketemu dengan laki-laki seperti ini yang ada di hadapan kamu, kira-kira gimana tanggapannya, Rizka? Cuma demi kepuasan terus pakai ilmu itu nggak banget sih. Iya. Ya, untungnya sadar malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan bisa melepas semuanya dengan bantuan Roy Iya. Kiyoshi ya. Kami harap Mas Ibnu bisa jujur menceritakan semuanya secara gamblang di meja ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ibnu terlahir tanggal 19 Desember 1985. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pemikir dan baik hati. Rasa baik hatinya dipenuhi oleh hinaan terhadap dirinya. Saya merasakan Ibnu memendam tangis dalam hatinya, sehingga ia merasakan kebahagiaan dengan cara yang salah. Sudah banyak korban yang dilakukan oleh Ibnu. Saat ini rasa bersalah yang dirasakan oleh Ibnu sangat besar sekali. Saya merasakan sosok genderuwo yang hadir di tubuh Ibnu. Selamat malam, Roy. Silakan dulu. Terima kasih. Ibnu dengan tanggal lahir 19 bulan 12 1985. Ibnu menguasai ilmu pengasihan karena awalnya dendam dan sakit hati oleh mantan pacarnya. Tapi ilmu pengasihannya digunakan untuk banyak perempuan, banyak korban yang sudah berjatuhan. Tapi setelah mereka Mas Ibnu tinggalkan mereka ya. Lalu kemudian saat ini merasa terganggu karena banyak perempuan-perempuan yang melakukan teror, makanya datang ke sini untuk menghilangkan semua teror dan juga pengaruh ilmu pengasihan yang pernah dimiliki. Iya. Oke, baik. Mengenai Ibnu, saya rasa walaupun dia bertubuh tambun, ini kita tidak menjudge orang dengan fisiknya, tapi saya merasa bahwa Mas Ibnu sendiri tuh punya daya pikat gitu loh. Sebenarnya Daya gitu. pikat itu Boleh nggak saya lihat setengah aja, dikit terus 2 detik diturunin. Nanti saya blur. turunin Kita akan sendiri blur. maskernya. Oke.
Siap, masukin Pasang lagi. lagi, Mas. Saya nangkap semuanya sebenarnya di sini banyak sekali korban-korbannya, korban wanita yang udah di lalu kemudian mereka juga ada yang gila, ada yang juga yang pengen suicide, bunuh diri gara-gara hipnosis ya. Apakah itu betul? Betul. Dan saya merasa Ibnu nih walaupun begini tapi daya pikatnya kuat sekali karena saya ngerasa ada kaitannya juga dengan ritual nih. Ritualnya. Jadi daya pikatnya ini sebenarnya nggak wajar dan nggak normal gitu ya. Iya, Ada hal-hal gaib. ada hal-hal gaib juga. Oke. Dia bilang punya ilmu pengasihan. Apakah justru ilmu yang dipunyai Mas Ibnu ini mengundang makhluk halus, makhluk gaib lainnya, Roy? Justru iya mengandung ada kaitannya terus ada makhluk-makhluk lain lagi terundang gara-gara Ibnu pengasihannya banyak. Mas Ibnu tadi sempat mengatakan dikasih pegangan, betul ya? Ya. Dari Dari dukun. Mas Ibnu kemudian ada sesuatu kah yang dibawa oleh Mas Ibnu? Pegangannya itu dibawa Ada. nggak malam hari ini? Ada Apa, Mas? Dan boleh ditunjukkan kita semua. di belakang. Boleh diambil, Roy? Wah, silakan ya. Mas Ibnu, saya belum sempat menanyakan ini ke Mas Ibnu. Korban udah banyak, perempuan yang dikecewakan banyak, tapi Anda sendiri sudah berkeluarga belum? Sudah 3 kali menikah. Sudah 3 kali menikah. 3 kali menikah. Yang terakhir sekarang masih dalam kondisi ini, menikah. Sudah pisah semua. Sudah pisah juga yang ketiga. Semua Baik, jadi Anda menganggap semua perempuan sama. sama. Punya adik perempuan? Gak ada. Kakak perempuan? Gak ada. Anak perempuan? Satu. Yang pertama, dari pertama. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Kami terduga cinta ya, Mas Ibnu. Iya. Intinya saya melihat dalam gambaran saya Ibnu memegang seorang perempuan gak ada habisnya. Kelemahan Ibnu adalah sosok perempuan gitu loh. Dan ilmu pengasihan yang sangat dalam dan dia geluti bertahun-tahun membuatnya dia bersatu dengan jiwa dan roh-roh arwah gentayangan yang lain. Arwah-arwah ini datang ke Mas Ibnu karena pengaruh-pengaruh ritual mistisnya itu dan sekarang ada di sekitar Mas Ibnu. Betul sekali. Saya juga ngerasain ada energi gaib di benda-benda tersebut yang sangat-sangat tajam sekali. Ada juga baunya nggak enak ya. Dari sini ya? Tadi saya ngerasa bau sesuatu Iya kan? sih. Ini dari sini. Iya. Mas Ibnu boleh ceritain nggak itu apa aja yang dalam kain, dan itu kain apa? Kain kafan ya? Iya. Oke, dan itu untuk apa bunga melati? Buat ritual habis saya mandi malam Jumat itu, saya makan bunga melati. Boleh dibuka itu jimatnya. Yang semua Iya. Itu kain kafan ya? iya. Kain kafan itu ada tanah kuburan ya? Tanah kuburan. Astaga. Batu cincin. Ini apa namanya? Semar mes. Semar mas. Semar mes. Pernah nggak mau melet perempuan tapi nggak berhasil? Dia nggak ikut gitu? Atau Kayaknya selalu berhasil? Berhasil semua. Hampir 100 ya korbannya. Kurang lebih. Sang korban Kayaknya nggak kehitung. udah nggak kehitung ya. Iya. Setiap kali ketemu dengan perempuan tersebut, Ibnu juga melakukan lalu ditinggal gitu aja. Iya. Dating dengan wanita yang lain Wanita lagi. lain. Gitu. Oke. Iya. Itu bahaya. Makanya. Nah, nggak takut
Kalau masalah itu saya udah dikondisikan sendiri ke medis. Jadi kayak tertentu, suntik tertentu. Menurut vision kamu, Roy, Iya. benda-benda ini dan juga Mas Ibnu sendiri, gimana energinya? Apakah kamu merasa Mas Ibnu ini sudah terkontaminasi juga dengan penyakit yang kamu tadi sebut? Atau sebenarnya baik-baik aja kondisinya? Saya merasakan di Mas Ibnu sudah ada bersemayam penyakit, namun bukan penyakit 3 huruf itu, tetapi masih bersemayam satu bibit-bibit dan virusnya. Saya masih ngerasain dia tuh belum ngerasa sakit banget dan belum ngerasa akibatnya kelihatan banget. Tapi bisa mengarah ke sana. Tapi bisa mengarah ke sana, sangat-sangat mungkin sekali. Kalau saya memberikan satu pertanyaan seperti ini semua jimat saya sita, ada yang saya bakar. Ya, Kamu rela kah? rela karena di sini saya niatnya mau mau taubat. Saya mau melepaskan semuanya. Dengan cara apapun saya mau melepaskan semuanya karena saya ingin hidup saya tenang seperti teman-teman yang lainnya. Mas Ibnu, ini terakhir kali digunakan kapan? Cara ini untuk melakukan perempuan? Terakhir 2 bulan yang lalu. Dan masih berhasil? Terakhir akhir tahun kemarin. Udah kayaknya pokoknya saya belakangan ini, makanya saya mengikuti acara ini hampir 2 bulan ke sini, saya benar-benar nggak nyaman hidup saya. Ya, Kalau dipraktekkan ke Rizka masih bisa berfungsi. Cobain. boleh dilihat. Bisa mau coba membuktikan nggak kalau ini masih ada energi atau enggak? Iya, Boleh. setuju sekali. Cobain. Boleh dicium aja nggak? Dicium. Iya, dicium. Saya, oke. Kamu melihatnya gimana, Roy? Aman nggak buat Rizka? Itu bisa dibuka ya? Bisa dilepas? Bisa. Saya mau tahu lebih dalam. Saya mau ke sana. Ini namanya semar mesem. Oke. Kamu mau coba? Iya. Ada bau yang gak enak ya? Ini apa ya? Aneh. Iya. Bau apa, Rizka? Ini bau apa ya? Kayak minyak, tapi Iya, gak kayak tahu. minyak gitu sih. Itu bisa untuk diolesin ke kerisnya kali, Ya, ke setiap malam semar Jumat. mesem. Setiap malam Jumat Minyak apa, Mas? ada. Dia belum berani terbuka ya sama kita. Maksudnya minyak apa, tapi adalah. Iya. Oke, ini ajian-ajiannya. Saya juga jadi ini. Pusing kepala saya baunya. Kayak- Bau rempah, bau bunga, Yeah, that's right. buah, no. Lebih ke bunga sih. Jangan disentuh ya. Kayak minyak. Pusing. Iya, ada bunga-bunganya sih, kayak minyak nyong-nyong. Iya, ada bunga. Saya pengen banget kamu ritual ini dulu. Seperti apa ritualnya? Mas Ibnu, saya pengen tahu. Perlu dupa atau menyan, perlu sesuatu atau telur, mungkin. Tidak, cuman saya itu ritualnya saya mandi. Jadi mandi itu buat membersihkan badan saya dulu,
dari setelah saya berhubungan sama perempuan yang sudah saya, jadi saya bersih lagi, normal lagi. Jadi besok harinya saya pakai lagi. Sebenarnya sih cuman ritualnya cuman mandi, cuman makan ini aja. Kalau ini kan dipegang sama Pegangan, saya, ya. ini dipakai cincin di jari, biasa berjalan gini. Jadi saya nemu perempuan itu apa ya? Saya suka gitu perempuan. Kena. Kalau sekarang ini bisa dipraktekin. Kalau pas saya pengen lihat. Jangan. Ada apa? Saya takut. Kok takut? Ya intinya saya udah capek, udah berhenti. Saya pengen berhenti Oh, aja. beneran. Iya. Lakuin sekarang Ibnu. Bisa nggak coba dilakuin biar kita coba cari tahu juga sebenarnya. Entah itu kamu makan bunganya mungkin. Kalau makan bunganya boleh. Niat caranya gimana? Udah. Dalam hati. Nggak bisa disebut. Ada perasaan apa? Oh, ngerasain sesuatu nggak? Enggak. Enggak. Coba deh, kamu ke belakang, terus kamu pegang punggungnya. Aku pengen lihat perubahan mata dia. Gituin. Sampai ke bawah. Dia memang godaannya seorang perempuan ya. Iya, ada perempuan yang rasa langsung dimilikin gitu. Kau merasakan hawa panas atau apa gitu nggak di belakang? Coba dicari. Panas sih. Panas. Heeh. Saya minta Iya wadah panas. dan light up. Di bagian punggungnya. Nah, bikin punggungnya. Panasnya beda gitu. Kenapa Mas Ibnu, kau ngerasain apa ketika dielus sama perempuan? Hawa nafsunya itu sama perempuan ada lagi. Oke, kamu kemana? Bisa menjauh aja. Apa? Menjauh. Menjauh. Disuruh Menjauh? menjauh. Iya, takutnya saya bisa mengejar ini. Bisa apa? Ada niatan buruk lagi sama perempuan ini. Oke. Kamu merem deh. Nah, pick another one. Ada kain hitam nggak? Bisa coba ditutupin. Cepat. Oke, hancur. Iya. Apa yang kamu rasain dari perempuan cantik ini, Ibnu? Misalkan Mbak elus seperti tadi Rizka. saya rasakan hawa nafsu itu keluar lagi. Keluar lagi. Iya. Nafsunya. Kalau tadi sih biasa aja. Kalau tadi biasa Iya, aja. kalau setelah Kalau yang ini lebih super. iya. Tadi biasa aja saya lihat perempuan itu, tapi sekarang kok, aduh, nggak kuat saya. Udah. Baiklah. Ya. Kalau saya kasih tantangan ini,
semua barang ini saya sita dan saya bakar, hancurkan. Apa jadinya? Jangan, Mbak. Loh, Jangan dibakar. Jangan Kenapa dibakar. nggak boleh dibakar? Saya bilang jangan dibakar. Jangan dibakar. Boleh itu diambil, tapi jangan dibakar. Tolong. ini nggak dibakar. Kalau nggak dibakar, Saya bilang jangan dibakar. Jangan! Woi! Jangan! Saya bilang jangan dibakar. Jangan! Rizka sini. Jangan! Jangan apa itu? Woi! Woi! Jangan! Jangan dibakar! Woi! Jangan dibakar! oh, Jangan dibakar! Woi! Mas Ibnu Jangan bakar. mau tenang kan? Mau bener-bener Jangan lepas dibakar. dari ilmu pengasihannya kan? Jangan dibakar. Bener- Iya, tapi bener- caranya salah. Loh, kenapa salah? Salah. Tahu dari mana yang bener yang gimana? Tidak seperti itu. Yang bener seperti apa? Salah. Dikembalikan lagi. Jangan seperti itu. Jangan dilihatkan di depan mata saya. Oi! kita harus tetap tenang untuk melawan si Ibnu yang kemasukan hawa jahat. Dia kemasukan hawa jahatnya. Ada kaitan dengan kuburan ya, Roy? Ada kaitannya dengan tanah kuburan. Dia mau mati. Sampai benar mati ya. Iya. Kita nggak boleh ikutin hawa gaib. Masih Ibnu, semuanya udah terlambat, udah gosong semuanya. Tinggal satu itunya akan saya sita, masukin ke ruang isolasi. Tanah kuburan, cincin, batunya semua sudah dibakar. Termasuk bunga melati. Minta air kembang. Ini dia sebenarnya dikuasain oleh makhluk astral yang bikin dia nggak sadar kalau marah-marah di depan umum. Dan dia punya emosi tuh yang kayak gitu, nggak terkendali gitu loh. Menyeramkan sekali kalau dia marah. Dan dia sekarang masuk ke dalam kondisi setengah sadar. Dia masih ada pengaruh makhluk astralnya, Roy. Sini. Sebenarnya udah nggak ada Kak, ketika jimat-jimatnya kita udah bakar. Dan lihat aja tuh udah semuanya udah habis. Iya. Marah-marah sendiri. Nasibnya. Terus terlepas ya. Apa sih? Tuh. Kita cleansing gini, mudah-mudahan dia cepat ini ya, berubah total ya dari hawa buruk. Ini proses ini untuk mengusir hawa buruknya ya, energi Iya, negatif yang energi dia buruk. punya. Sebenarnya dia marah-marah juga nggak jelas kok. Dia punya temperamen emang bahaya banget. Tuh dia hidup lagi loh. Kok bisa nyala lagi ya? Semuanya sudah berakhir. Mas Ibnu, kok mau bantu bangunin dia? Masih.
Mas Ibnu, Udah sadar? Kenapa Mas Ibnu? Mau muntah kah? Perlu air putih? Air minum? Oh. Kalau mau muntah, muntahin aja ya. Jangan ditahan Mas Ibnu. Kalau nggak Jangan mau muntah, kita kasih sediain plastik. Loh, Plastik ada. it's okay. Jangan pergi. Minum. Dia begitu dinetralisir langsung mual muntah-muntah gitu ya. Iya. Semua hawa negatifnya kita hilangin gitu loh. On the spot. Benar-benar kita menghilangkan hawa negatifnya Ibnu. Ini kamu menggambar ada sosok laki-laki, terus juga ada perempuan. Apakah ini gambaran Ibnu dengan perempuan-perempuan korbannya, Ron? Betul sekali, ini gambaran Ibnu dan salah satu perempuannya aja. Gimana perasaan Mas Ibnu sekarang? Terang. Terang. Terang banget. Tadi gelap banget. Oh. Terang Itu banget. kayak dipengaruhi oleh sesuatu yang lainnya. Jadi ada dua. Matanya juga cara ngelihatnya juga dipengaruhi. Iya. Sekarang udah normal lagi. Dia sekarang udah normal lagi. Ini ngerasa Terang. Ada banyak ya, Roy? Makhluk astral. ada banyak sih bentuknya. Dan sebenarnya yang paling banyak tuh korbannya sih yang jelas. Korbannya Ini banyak. termasuk kayak pelet tingkat tinggi lah. Iya, kalau begitu banyak korban dan ada yang sakit hati kan bukan mustahil. Ada yang justru malah menyerang Mas Ibnu dengan bantuan Cari dukun makhluk. lain untuk menyerang Mas Ibnu juga. Makanya kamu lihat ada banyak makhluk lain juga yang di belakang Iya. Mas Ibnu ya. Saya kasih pilihan satu lagi terakhir. Itu saya bakar atau saya sita? Jangan dibakar, Mas. Bahaya. Kalau mau disita nggak apa-apa. Oke, Kalau- baik, saya sita. Disita aja ya. Rela ya Mas? Iya, boleh rela. Karena di sini saya tujuannya mau tobat. Oke, Saya mau menghilangkan semua. Cuman caranya tolong jangan dibakar. Mas Ibnu, Anda bisa menjamin setelah malam hari ini tidak akan melakukan hal yang sama ke dukun lagi untuk mendapatkan apa yang Anda mau? Enggak. Karena saya benar-benar sudah capek. Saya benar-benar pengen hidup tenang, melakukan aktivitas seperti biasa dengan Normal tanpa bantuan Iya. gini-ginian ya? ya. Bantu hal seperti ini. Dan langkah selanjutnya saya mau meminta maaf kalau perempuan itu merasa pernah sama saya. Boleh melakukan apa saja, saya siap menerima semuanya. Mereka- Terutama saya minta maaf sama mantan-mantan istri saya. Rizka ada yang mau disampaikan? ya kan udah nih, udah selesai. Jangan seperti itu lagi, Mas. Iya, Mbak. Cuma semua cewek nggak sama kok. Ada Iya. yang beda. Iya, Mbak. Ya. Udah nih, udah tobat ya. Iya, Mbak. Jangan ngulangin lagi ya. Iya, Mbak. Janji, Mbak. Oke. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Mas Ibnu? Jadi Mas Ibnu, saya pengen banget kamu minta maaf ke semua para korban. Satu persatu, kalau misalnya ada 100 orang aja sekalian disambangin satu-satu orangnya. Terus kemudian kamu mendekatkan diri sama yang di atas. Iya. Itu sih. Iya. Janjinya bukan buat saya sih, buat kamu sendiri. Iya. Iya, Mas. Ya Mas Ibnu, mudah-mudahan setelah malam hari ini kedepannya akan lebih baik lagi keadaannya. Anda bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar berdasarkan cinta ya, bukan Iya, karena Mas. pelet ya. Iya, Mas. Anda kan normal, sehat, Iya, Mas. maksudnya punya kemampuan. Iya, Mas. Dan ya tadi dibuka maskernya juga saya yakin banyak perempuan yang tertarik dengan Mas Ibnu. Iya, Mas. Jadi mudah-mudahan nggak perlu menggunakan pelet-pelet dan pengasihan lagi. Iya, Mas. Terima kasih Mas Ibnu. Iya. Kami harap yang terbaik buat Anda.
Selamat malam. Terima kasih. Boleh dibawa minumnya silahkan. Oke. Silakan Mas. Ya, Makasih ya Mas. thank you. Percayalah, takkan ada kebahagiaan yang bertahan lama bila kebahagiaan itu didapat dari menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku bersekutu dengan jin untuk mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Early. Silakan. Selamat malam Early. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Early ceritakan pada kami? Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan malam hari ini. Memang sangat menakutkan, tapi ini harus berakhir dalam kehidupan saya. Menakutkan dan ini harus berakhir. Iya, Apa itu? saya memiliki seorang pacar dulu, Oke. dan dia meninggalkan saya ketika saya sedang hamil. Lalu? Dia selingkuh dengan teman saya sendiri. Dan saya meminta kepada selebihnya dukun untuk membalas dendam saya kepada pacar saya dan selingkuhannya. Apa yang Anda lakuin di dukun itu? Saya mendatangi dukun itu, membuat celaka mereka berdua sampai muntah darah. Apa yang Mbak Early lakukan di dukun itu? Ada ritual tertentu kah? Iya, Apa? saya dimandikannya dengan kembang 7 rupa di tengah malam, dan itu pun hari tertentu, harus Kamis malam Jumat Kliwon, Oke. Jadi di bawah pohon belimbing. setiap malam Jumat dimandiin dengan air kembang Iya. di bawah pohon belimbing. Iya. Dan keduanya memang sudah terjadi. Muntah darah mereka. Iya. Saya tidak ingin membuat mereka mati, tapi saya ingin menyiksa mereka. Karena saya sangat sakit hati. Iya, kami bisa membayangkan walaupun mungkin tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh Mbak Early ya. Ditinggal pasangan, tinggal pacar dalam keadaan hamil Iya. untuk perempuan lain. Tapi waktu itu Mbak Early melakukan ritual dan akhirnya mereka sakit sampai muntah-muntah, Iya. muntah darah. Iya. Kondisinya sekarang seperti apa? Saya nggak tahu, terakhir mereka ingin meminta maaf pada saya. Mungkin mereka merasa bersalah atau gimana. Tapi saya nggak terima itu. Belum bisa memaafkan. Belum bisa. Waktu itu janinnya gimana nasibnya? Saya keguguran di 5 bulan kehamilan saya. Karena saya menanggung sakit hati yang mendalam, mungkin gangguan pada janin saya, stres, segala macam, Tanpa disengaja. tanpa disengaja. Tadinya Anda ingin mempertahankan bayi. Ya, Oke. Mbak Early, tujuan Mbak Early datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam ini? dari dukun itu dampaknya besar ke saya. Saya sering jadi keseringan meminta berhala kepada pohon belimbing itu sampai saat ini. Dan saya diikuti makhluk gaib yang tinggi besar, berbulu hitam besar. Dan dia datang di waktu hanya malam Kamis Jumat Kliwon. Setiap melakukan ritual. Iya, dia datang dan saya dengan makhluk itu hampir sering. Mbak Early pernah menolak permintaan untuk melakukan itu? Pernah, tapi diancam akan berakibat fatal dengan nyawa saya.
Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Erli benar-benar bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, bisa lepas dari makhluk-makhluk yang menyeramkan, tidak perlu melakukan ritual, dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami akan ajak Mbak Erli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Erli mendiami rumah dengan nomor 2 dan terlahir tanggal 15 Agustus 1993. Aura negatif banyak sekali mengelilingi tubuh Erli. Saya mencoba menembus jiwa Erli dan melihat banyak sosok yang sangat menyeramkan. Sosok ini didapat dari perjanjiannya dengan makhluk gaib karena perbuatannya. Ia mudah sekali disukai oleh sosok tersebut. Saya melihat adanya ikatan yang cukup kuat antara Erli dan makhluk gaib tersebut. Saya melihat genderuwo yang sangat besar dan menyeramkan di tubuh Erli. Saya akan membantu Erli memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Erli dengan tanggal 15 bulan 8 1993 dan nomor rumah 2. Erli karena sakit hati ditinggal pacar waktu itu dalam kondisi hamil. Pacarnya pacaran dengan teman sendiri. Lalu Erli datang ke dukun untuk mengirimkan guna-guna dan santet ya. Ada ritual dilakukan di sana dan akhirnya mereka berdua sampai muntah darah dan minta maaf pada Erli. Tapi Erli masih menjalankan ritual dengan mandi di bawah pohon belimbing, betul. Pada saat melakukan ritual itu sering datang sosok Gondorwo dan mengajak Erli melakukan. Makanya datang ke menembus mata batin untuk bisa benar-benar terlepas dari sosok gaib yang sering menghantui itu. Iya betul Kak. Saya memang lihat dia dipengaruhi oleh sosok genderuwo sih sampai detik ini. Sampai kamu duduk di depan kami bertiga. Dan itu memang menegangkan sekali. Bahkan sosok Erli pun takut dengan sosok tersebut. Genderuwonya sih berharap bisa hidup selamanya. Ini saya ngerasa kamu jangan-jangan ada perjanjian gaib dan nikah gaib ya dengan genderuwo. Betul begitu, Erli? Betul Kak. Perjanjiannya seperti apa ya? Saya sangat ketakutan Kak. Saya ingin lepas. Saya lihat sosok genderuwo dan bertanduk seperti kambing dan berbulu banyak sekali. Itu matanya melotot gitu ya? Iya, dan itu matanya melotot. Dan aslinya itu sangat menyeramkan sekali. Kalau Erli menolak untuk mau dengan sosok genderuwo ini, dia akan mengambil nyawa Erli gitu kan? Nyawa saya taruhannya. Kebayang Mas. Itu kan Gondorwo tuh, itu rasanya gimana sih? Sama seperti yang dilakukan manusia juga, tapi dia terlalu ganas dan menyakitkan buat Gak bisa saya. ditolak gitu. Nggak akan bisa Menyakitkan kenapa ya? banget Kak. Dia menyiksa, Iya, dia berubah bentuk jadi manusia. Sosoknya Tidak. benar-benar nyata. nyata. Dan itu sangat bau. Badannya itu sangat bau sekali. Waktu pertama kali dia minta melakukan itu, gimana cara dia untuk ngajaknya? Saya waktu itu di malam hari dan saya kan nggak tahu. Saya tertidur dan tiba-tiba aja langsung saya seperti terhipnotis. Sosoknya nggak kelihatan dengan mata, kasat mata. Dan tiba-tiba terjadi begitu aja Kak.
Itu sangat sakit, Kak. Sakit sekali badannya. Sakit. Semuanya sakit. Saya pernah berobat ke dokter, tapi dokter nggak menemukan penyakit apa-apa. Saat dia melakukan itu berlangsung cukup lama. Saya sudah 3 tahun. Setiap malam Jumat. Iya. 3 tahun setiap malam Jumat. Mengerikan sih bagi saya. Seorang Erli udah jatuh ketiban tangga lagi. Alih-alih ke dukun ingin membalas dendam, ternyata malah menambah PR baru. Dia diikuti oleh sosok genderuwo yang ternyata menikahi secara gaib, dan Erli nggak bisa kemana-mana sekarang. Jiwanya kayak dikunci sama sosok genderuwo tersebut. Jadi genderuwo ini udah ngasih apa yang Arli mau, makanya dia minta apa yang dia rasa jadi haknya si genderuwo. Betul itu. Dan dia ada di sini, Kak Roy. Dia selalu ngikutin saya kemana saya pergi. Di sini di mana? Jadi saya nggak suka laki-laki. Jadi saya kurang ada rasa suka sama laki-laki. Saya nggak suka. Jadi hilang. Pokoknya nggak ada suka sedikit pun sama laki-laki. Aku nggak memikirkan siapa-siapa. Saat ini aku memang nggak suka laki-laki selain sama makhluk ini. Itu karena pengaruh makhluk ini, Roy. Iya. Saya takut, Kak Roy. Sebenarnya dia mau apa ya, Roy? Ingin Erli selamanya sih, ini kan udah terjerat dalam hubungan gaib gitu ya. Kemudian udah terlanjur basah ke dalam alam gaib, perjanjian gaib, pernikahan gaib. Jadi Erli udah gak bisa kemana-mana sekarang. Harus dinetralisir. Erli. Kalau ini tidak dinetralisir, menurut vision kamu, menurut mata batin kamu, apa yang akan terjadi, Roy? Hidupnya selalu kayak ketakutan sendiri gitu, dan bolak-balik dia menjumpai genderuwo, lalu disakitin lagi. Seperti itu, ada repetitionnya gitu, bolak-balik terus berulang-ulang. Itu sih yang saya rasain. Arli bilang katanya kalau ditolak dia terancam nyawanya, apa betul? Kalau saya lihat ketika ditolak nyawanya memang terancam sih. Saya juga khawatir jangan-jangan Erli menyimpan sesuatu yang menjadi rumah bagi sang genderuwo. Adakah? Ada satu jimat yang memang saya simpan udah cukup lama. Itu pun masih saya simpan sampai sekarang. Dan saya takut untuk membuangnya, jadi aku simpan sampai saat ini. Apa yang disimpan? Ada, Kak Roy. Bisa aku ambil atau gimana? Boleh, saya lihat. Oke. Silakan. Tapi ini saya pastikan tidak berbahaya untuk siapapun ya. Semoga saja, Kak Roy. Oke, baik. Silakan ya. Tapi dia menikmati nggak sih? Kalau udah berlangsung lama, bertahun-tahun gitu? Silakan duduk Mbak Erli, dan itu jimatnya ya. Mbak Erli, saya ingin tanya jujur, sejujur-jujurnya. Mbak Erli ini jadi simpenan orang juga ya sekarang? Iya. Karena saya ngelihat ketika kamu berjalan, saya ngerasain langkah kakinya, dan saya ngerasain vision di kepala saya. Kamu lagi dekat dengan seseorang lelaki yang sudah punya rumah tangga, bukan? Betul. Tadi Mbak Erli bilang katanya nggak pernah tertarik dengan laki-laki. Aku lagi dekat, tapi untuk berhubungan gimana nggak bisa. Berhubungan apa nih maksudnya? Maksudnya berhubungan pacaran tuh nggak bisa. Hanya by phone, chat, udah itu aja. Teka-teki satu persatu mulai terungkap, iya kan? Langkah kakinya membuat vision saya melihat dia jauh ke depan, dan ternyata dia adalah lagi menjalin hubungan dengan seorang laki yang udah punya rumah tangga. Jadi simpenan yang berhubungan hanya lewat chatting. Iya. Apa untungnya, manfaatnya buat Anda?
hanya kesenangan hati sendiri di luar dari makhluk ini. Benerannya lo chatting, Roy? Mereka harusnya, saya lihat ada pertemuan sih dalam setiap beberapa bulan. Gitu, ya kan? Iya, tapi jarang. Baiklah. Ellie ini lagi serba susah nih, Bay. Mau maju salah, mau mundur juga salah. Sekarang lagi terjerat dengan asmara yang terlarang, tapi masih dihantui dengan genderuwo. Yang emosinya bisa bikin semua ternganga-nganga gitu. Seorang Ernie yang tubuhnya kecil bisa berubah menjadi ganas dan galak ketika diganggu. Jimatnya mau kamu lihat, Roy? Saya pengen lihat jimatnya, boleh kah? Kau mau tahu ya? Ya, itu apa sih? Ini saya Jimatnya? serahin sama Kak Roy. Tuh, buka Sebenarnya saya nggak situ. mau nyimpan ini lagi, Kak Roy. Sebenarnya itu kamu udah gak mau lagi. Nggak mau lagi. Kenapa? Berat buat saya. Mungkin awal emang dari jimat ini. Ya awalnya emang saya mau mencelakakan mantan pacar saya dengan selingkuhannya. Kau mau lihat? Iya, mulet boleh buka. Ambil aja. Terus taruh di sana. Udah ditaruh aja. Udah jangan dipegang. Ini nggak bang? Jangan dipegang. Kotor. Aku nggak tahu itu isinya apa. Yang pasti dari awal emang dikasih dukun itu untuk aku pegang. Menyeramkan sekali ya. Saya ngerasa banyak jinnya di dalam sini. Dia mulai marah, Kak Roy. Coba kamu bakar deh. Ini serem banget ya. Saya lihat jimat ini pada darah-darahnya gitu. Tadi kamu pegang ya? Iya. Kau kayak nanti harus netralisir deh. Iya. Tadi kamu sempat pegang sih ya. Kotor jadi. Nggak apa-apa deh. Nanti kita bersihin ya. Iya. Ini masukin ke dalam situ aja udah. Boleh minta piring. Dia mulai marah, Kak Roy. Dia mulai marah ya. Mau diapain? Iya, saya juga ngerasain ada awal yang marah ya. Siapa yang marah, Roy? Saya minta agak digelapin lampunya. Rizka, kamu bakar deh. Agak jauhan tapi. Bakar ya aku. Cepetan kamu bakar. Cepetan. Kak, Makan. Kak itu kenapa kak? Kita harus bakar. Oh my God. Kamu ambil ya. Rizka, kamu bakar. Kak. Kau yang bakarnya! Kak, Jangan mendekat saya! Jangan mendekatkan dia! Sekarang. Jangan hancurkan! Mengerti? nggak
Kami coba untuk nyelamatin yang punya badan ini. Akhir. Ya, kami nggak mau mengganggu, tapi kasihan dia. Jangan kau main-main dengan ini! Dia milik saya! Iya, saya nggak mau menyakiti. Dengar kalian semua! Jangan coba-coba! Menyerahkan wanita ini milik saya! Dia ratu saya! Dia sosok genderuwonya ya, Roy. Iya. Yang emang rasa milikin si perempuan ini. Kami nggak ada maksud untuk nyakitin dia. Kami mau bantu dia. Ya. Saya minta kalian Kau mau buat apa dari lingkaran dia? yuk. Saya ingin memilikinya! Lingkaran gandengan gitu. Tapi di tengah-tengahnya ada dia. Bantuin. Tapi dia udah mau berhenti dari semuanya. Iya, Tidak bisa! kayak gini, pagar orang. Kamu alamnya berbeda dengan yang punya badan ini. Dia harus jadi milik saya! Muterin. Pagar orang. Agak deketan nih sana. Kalian. Tapi Bay, alam kamu keluar kalian dari berbeda. lingkarannya, Bay. Udah harus selesai. Disempitin. Apa yang kamu lakukan? Ngusir kamu pergi dari sini. Dari dunia kamu harus kembali ke alam baka. Silakan jika kau bisa! Bay, ambil map. Kau tidak sebanding denganku! Kau mengerti? Kita lihat. Kau hanya manusia! Dengan aku jin! Kalian itu deh. Apa yang kau kasih dengan aku? Baca. Baik, pegang tangannya. Aku pegang. Kamu harus balik ke alam baka. Balik. Masih. Saya minta tisu basah. Udah lepas dia, Roy. What the? Iya. Sakit. Mbak Erli. Mbak Erli bisa dengar saya? Ya tahan sebentar ya. Kita coba bantu untuk bangunin Mbak Erli ya. Ya, kita coba untuk bangunin Mbak Erli ya. Tahan ya sebentar ya. Aku minum, Pak. Iya. Sebentar. Tahan dulu. Dia bisa didudukkan kembali ke kursinya. Kita butuh bantuan untuk membuat. Oke. Kamu kenapa, Rizky? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa yang kamu rasain, Erli? Sakit. Semua badan. Tinggal terakhir, hukuman dari saya.
Tadi yang masuk ke dia tuh sosok genderuwo yang kamu gambarin ya, Roy? Betul. Ternyata memang ya kita tidak bisa menduga setiap gerak-gerik seseorang yang dipengaruhi oleh makhluk astral bisa apa ya bahasanya menggila ya, bisa membuat semuanya jadi Nggak terkendali gitu. tidak terkendali seperti itu. Dan sekarang Early udah di bawah pengaruh diri dia sendiri. Tidak ada makhluk astral lagi karena dia takut makhluk astralnya di sini lama-lama. Dan buktinya dia meraung-raung. Itu yang sempat terjadi Mbak Erwi tadi. Kamu nggak sadarin diri, matanya berubah, dan tadi sempat pukul-pukul dada karena iya dia kan nggak sadar apa yang dia lakuin. Ini kayak nggak mau keluar dari badannya Early ya, Roy? Betul sekali. Nah, apa itu aja jimatnya? Hanya itu Kak Roy. Itu Udah yang nggak ada saya lagi bawa, ya? nggak ada. Hanya Yang itu lainnya yang nggak ada? nggak ada. Saya ngerasa kamu hati-hati deh, Erwi. Ini bisa akan balik lagi nih tampaknya. Kalau di rumah kamu masih, saya curiga di rumah kamu ada yang lain ya. Yakin masih ya? Udah bersih semua? Saya kok nggak yakin ya. Kamu ngeliat masih ada yang disimpan di rumah ya, Roy? Saya ngerasa ada sesuatu yang di rumah. Hari ini kelar. Tapi ketika dia balik ke rumah, mungkin ada sesuatu yang aneh yang belum saya lihat. Nggak ada sih, cuman itu aja. Saya nyimpan itu udah sampai beberapa tahun kemarin. Yakin? Yakin. Yang ditaruh di rumah, di bawah pohon, apa segala macam, semua udah Di bersih? bawah pohon belimbing. Hanya itu. Hanya Nggak itu ada. saja. Iya, Yakin? yakin. Ini buat kepentingan Mbak Erli loh, bukan Iya. buat kepentingan kita. Baiknya jujur sih. Nggak ada sih Kak Roy. Oke, baik. Kamu ngeliat masih ada ya, Roy? Oke, ya udah kalau begitu, kalau Mbak Erli nggak mau jujur dan terbuka, ya kami harap yang terbaik deh buat Mbak Erli ya. Mudah-mudahan ya tadi sudah diusir oleh Roy. Ini sosok genderuwo yang selama ini sering mengganggu dan mengajak Anda. Tapi ya kita nggak pernah ngejamin. Roy juga tadi bilang bisa balik lagi dia. Dia masih bisa menghantui saya gitu Kak Roy. Pastilah, bisa banget. Saya tuh masih ada keraguan dan bukan di Erli ya, tapi di rumah kamu tuh entah kamu lupa, entah kamu mungkin gak mau ceritain semuanya, takut ketahuan. Tapi saya ngerasa Mbak Erli ada menyimpan sesuatu di rumahnya. Masih ada ya yang di rumah. Oke, Mbak Erli dengan datang ke sini malam ini juga ini sebenarnya udah langkah awal untuk Iya. sesuatu yang jauh lebih baik sih. Kami sangat menghargai niatnya Mbak Erli yang benar-benar walaupun sakit hati tapi mencoba untuk melepaskan semuanya, dendamnya, sakitnya, mencoba untuk melangkah ke kehidupan yang lebih baru. Kamu udah mau disampaikan gak, Rizka? Ya, walaupun sakit hati, tapi jangan coba-coba balas dendam ya. Jangan kayak gitu lagi. Saya pastikan tidak. Enggak ya. Tapi sekarang udah baik-baik aja kan? Sudah agak enteng sih. Pikiran saya udah agak fresh gitu. Bagus Udah dong. agak tenang. Dan sepertinya tidak ada yang mengikuti saya. Biasanya saya selalu berat di sebelah Kayak belakang. ada yang gendongan Iya, gitu. di grandul gitu. Jadi Gendotan di iya, belakang. sekarang udah agak-agak agak ringan. Udah, iya kelihatan kok ringannya. Saya perlu, tadi kamu sempat megang barang dia loh. Iya, tadi jimatnya sebelum Iya, yang dibakar. putih itu. Aduh, kotor Saya banget. nggak berani megang pakai piring tadi Kita maksud saya. butuh bubuk holy powder, kayaknya bubuk suci. Tadi maksud saya pegang kain hitamnya gitu. Tarik, bukan malah sentuh jimat yang Jadinya ini Iya, aku pegang tadi. kepegang ya. Aduh, nggak apa-apa deh, nanti kita coba ya. bisa dibersihin. Iya, kita netralisir bintang tamu. Dan untuk Erli, selanjutnya kamu pikirin deh mau kemana arah hidup kamu. Saya ingin menjalani kehidupan dengan normal, Kak Roy. Pasti bisa lah. Tadi aja udah di cleansing, udah hilang. Tapi cleansingan saya ini, saya juga bukan apa-apa kok. Saya cuma jembatan. Bisa balik lagi ketika kamu di rumahnya masih ada sesuatu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya, baik. Iya. Mbak Erli,
Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Erli ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak. dapat Terima pasangan kasih. yang benar-benar mencintai. Dan mudah-mudahan lebih kuat lagi setelah mengalami kejadian yang menyakitkan. Iya. Ya. Saya Terima harap. kasih Mbak Erli. Ya, terima Udah boleh kasih. meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima Kak Roy. kasih, Terima kasih. Mbak Erli. Tunggu sebentar. Ini dia kayaknya perlu di cleansing deh. Rizkanya. Tadi dipegang rasanya apa? Ya udah, apa-apa. Ada sesuatu yang panas, yang gerak, Iya. yang nolak atau narik. Gitu jadi kayak mau megang lagi. Jadi mau megang lagi. Tan, kamu buka gini deh, terus kan gosokin di sini, sampai di sini. Kayak orang Afrika. Kamu agak nunduk aja. Nunduk. Tapi Nunduk. jangan mata. Harus nunduk gini, Rizka. Iya. Gini. Begini. This Di atas is meja holy mukanya. powder. Diapain Kak? Cek. Ada gini. Iya. Gini. Ya, duduk. Ya, agak. Hopefully everything's gonna be okay with you, man. Oh, ya. Ini buat dia Ini sini. bersih dari pengaruh tadi ya. Hidungnya Mudah-mudahan nggak tarik lagi ya. Tadi kamu sempat nangis ya? Iya. Kenapa sih? Gak apa dengar ceritanya jadi terbawa suasana sih. Oke. Sesama perempuan nggak tega kali ya denger dia disakitin kayak gitu. Sudah aku. Nggak usah. Enggak, tangannya aja. Oh, tangannya. Tangannya aja. Semoga gak ada apa-apa ya buat Rizka juga. Dan tentunya buat Erli juga ya. Terkadang kamu harus ikhlas dan menerima kenyataan. Kalau setiap perbuatan jahatmu akan kembali padamu. Roy, kalau tadi Erli bilang katanya dia nggak punya lagi benda-benda mistis di rumahnya. Kamu ngelihat kayak gitu memang Roy? Beneran Masih nggak ada yang lain-lain. Kau juga Beda curiga kok ya? wajahnya. Iya, Ngerasa kayak itu. ada disimpan ya? Rizka juga ngerasain ya. Ngerasa. Kayak tadi tuh dia kayak nyimpen sesuatu tapi nggak mau ceritain gitu loh. Pasti ada satu yang tersisa. Apalagi dengar kata pohon belimbing. Takutnya dia lupa Saat- pernah naruh Iya, apa gitu di pohon belimbingnya terus Iya. dia tinggal. Jangan-jangan dia menaruh sesuatu di pohon belimbingnya dan kita kayaknya harus melakukan investigasi atau penelusuran di sana. Dan tampaknya rekan kami Frisley akan melakukan penelusuran ke rumah Mbak Erli atau lokasi Erli. Baik, kalau gitu pemirsa setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Erli. Nah, Mbak Erli, yang aku lihat Mbak Erli itu bersetubuh bukan cuma sama satu makhluk, ada dua makhluk lainnya. Enggak kok Mbak, cuma satu makhluk gaib doang, nggak ada yang lain. Enggak, Mbak. Makhluk yang kemarin diusir sama Kak Roy yang berbentuk genderuwo itu, makhluk yang mempunyai frekuensi paling besar. Tapi ada dua makhluk lainnya yang tertutup frekuensinya. Frisley, ini perlu aku sita nggak? Nanti dulu Kak, soalnya tadi aku ngeliat Ya. ada benda lainnya di luar. Mbak Erli boleh ikut aku ke depan? Boleh. Yuk, ke depan.
Mbak Erli, Mbak pernah ngelakuin sesuatu ya di depan ini? Enggak kok Mbak. Nggak pernah saya. Mbak Erli jangan bohong sama saya. Soalnya pemirsa, kenapa saya ajak ke depan sini? Saya ngelihat aura yang di depan ini sangat pekat dan gak kalah pekat sama aura yang ada di kamar tadi. Kak Sri? Ya? Kak, aku minta tolong dong. Aku ngerasa ada sesuatu di pot ini yang warna hijau dan ungu. Coba kakak tolong pecahin. Ini aku pecahin. Iya. Mbak, ini nggak apa-apa ya aku pecahin ya? Mau diapain ya? Kan tadi kata Mbak nggak ngapa-ngapain di sini. Ya udah. Coba lihat Kak. Ada nggak? Nggak ada apa-apa. Yang itu Kak. Ada nggak Kak? Nggak ada. Kak coba kesini deh. Nih Mas. Nih. Tapi jangan dipecahin ya Kak. Tuh. Itu apa? Coba aku cek yang satu lagi. Tuh. Hah? Ini apa ya Mbak? Itu... Ini jimat kan? Iya itu jimat. Nah, yang aku lihat ini, jimat ini tuh dihuni sama dua makhluk yang menikah gaib dengan Mbak. Loh, Mbak? Jangan apa-apa nih matanya Mbak. Enggak, itu semua harus kita ambil, kita sita. Karena Tapi ini bahaya buat Mbak. Tapi ini milik saya Mbak. Mbak mau hidupnya lebih baik lagi kan, lebih tenang. Iya saya mau, tapi ini milik saya. Ya udah gini aja deh. Saya akan nunjukin sesuatu ke Mbak. Karena saya yakin kalau ini benar-benar nggak baik dan negatif. Jadi Mbak bisa lihat sendiri. Tapi saya takut Mbak. Enggak, Mbak tenang aja. Kak Sri aku minta tolong lock kamera di tempat yang tadi ya. Yang tadi? Oke. Saya ini harus diambil. Saya nggak mau. Saya takut Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Dia bakal marah nantinya. Nggak akan. Mbak percaya aja sama saya ya. Karena Mbak tadi udah bohong. Tadi kan Mbak bilang Mbak nggak ngapa-ngapain di depan. Tapi ternyata saya ketemu sama jimat ini. Tapi Mbak tanggung jawab ya. Ini ternyata nyawa saya loh Mbak. Iya. Pokoknya Mbak percaya aja sama saya. Ini nanti biar Mbak lihat sendiri ya. Ya Mbak, kita ke Kak Sri. Saya takut loh Mbak. Kak Sri, Ya. kotak-kotak maharnya sama maharnya dibawa ke sini ya. Oke. Mbak, di sini saya mau buktiin kalau benda-benda yang ada di sini itu emang negatif. Pemirsa, ini udah di lock kamera sama Kak Sri dan nanti kita akan lihat di monitor. Ya, taruh di sini. Ini dikeluarin semua tanpa Iya, kotaknya. Saya takut Mbak. Enggak. Tapi makhluk itu jahat banget Mbak. Ya makanya biar Mbak juga tahu kayak gimana frekuensi mereka. Pemirsa, kita sekarang mau keluar dan mantau ini lewat monitor. Tuh kan Mbak, saya juga bilang apa? Itu nggak ada apa-apa kok Mbak, cuma mahar. Mbak, tunggu dulu ya. Saya yakin banget ada apa-apa karena pas tadi perhiasan itu disatuin sama jimat yang tadi ketemu di depan, saya ngelihat auranya malah makin pekat dan saya yakin pasti akan ada apa-apa. Jadi Mbak tunggu dulu ya. Makin rame kok itu yang datang. Tuh. Kok jatuh Mbak? Mbak lihat kan? Itu yang saya maksud Mbak. Ketika perhiasan sama jimat itu ketemu jadi auranya makin gak bagus. Mbak, ini mending kita ke kamar lagi deh. Karena saya yakin bukan cuma pot yang terjadi. Yuk. Coba Mbak kita lihat Mbak.
Kenapa ini Mbak? Tuh, Mbak. Saya kan ngasih tahu Mbak kalau jimat-jimat tadi itu emang beraura negatif. Pemirsa, ini bisa dilihat. Banyak banget. Nah, pemirsa, darah yang ada di sini itu adalah aura negatif dari makhluk-makhluk yang berhubungan badan dengan Mbak Erli. Nah, Mbak Erli, ini semua nggak akan kita sita. Saya percaya sama Mbak Erli. Saya minta Mbak Erli untuk semua barang-barang ini nanti Mbak Erli larung. Terus Mbak Erli harus banyak berdoa dalam hati. Mbak Erli harus ngelepas dengan ikhlas. Dan jangan bermain dengan hal-hal mistis lagi atau menyimpan benda-benda seperti ini lagi. Baik Mbak, saya terima kasih banget. Terima kasih banget Mbak, kok emang itu benar-benar bisa dihilangkan dari kehidupan saya sehari-hari Mbak. Semua itu bisa kok asal kita yang niat. Iya. Sekali lagi saya tanya, Mbak Erli udah yakin? Saya yakin Mbak, saat ini saya yakin banget Mbak. Ya udah Mbak, nanti ini semua Mbak Erli larung ya. Iya. Saya pamit dulu ya Iya, Mbak. terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Pemirsa, dua partisipan yang hadir yang menembus mata batin malam hari ini adalah Ibnu dan juga Erli. Ibnu tadi karena sakit hati akhirnya melakukan ilmu pengasihan, menguasai ilmu tersebut untuk menaklukkan banyak korbannya, para perempuan, dan setelah ditiduri, ditinggalkan. Sementara Erli tadi dia karena sakit hati mengirimkan guna-guna kepada mantan pacar yang menyelingkuhinya, dan dia justru melakukan ritual di bawah pohon belimbing yang akhirnya mengundang Gundurwo yang mengajaknya berhubungan badan. Bahkan tadi Roy Kiyoshi juga mengatakan bahwa dia semacam dinikahi oleh sang Gundurwo gitu. Iya, betul sekali. Saya melihat Erli itu sebagai sosok yang ada kaitan dengan perjanjian gaib atau nikah gaib dengan Genderuwo. Berbeda dengan Ibnu adalah orang yang playboy, kemudian satu sama lainnya, tapi Ibnu juga sama-sama Erli sih sejenis ya, mirip ya, menggunakan kekuatan supernatural. Bedanya kalau Erli untuk membalas dendam, kalau Ibnu untuk kepuasan batin. Ilmu-ilmu ajian tersebut digunakan untuk memelet perempuan sampai 100 korban seperti itu. Berarti memang lebih memprihatinkan dan menyeramkan Ibnu ini ya, Roy. Kekuatannya juga luar biasa dengan badan yang menikah 3 kali kemudian gagal, lalu menikah 100 orang perempuan dengan ilmu gaibnya. Itu wow. Kamu sendiri, Rizka, tanggapannya gimana? Sama Ibnu Takut. Ibnu Takut dan sih. Erli. Sama Ibnu takut. Tapi artinya masih banyak orang-orang di luar sana yang menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan wanita ya? Pasti masih banyak banget orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan kita dilindungi dari orang seperti itu ya. Terima kasih Rizka sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya ya. Thank you Rizka. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan yang buat kita semua. Anda tidak akan bisa untuk kembali ke masa lalu dan merubah pangkalnya. Tapi Anda bisa berubah mulai sekarang untuk merubah ujungnya, yaitu masa depan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.